Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau istiqamah hingga akhir zaman. Baik, kembali kita pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, kita kembali tadabbur Al-Quran. Kita mengisi waktu luang kita antara maghrib dan isya, meskipun sebentar. Mudah-mudahan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Amin. Pada malam hari ini saya akan membacakan, kita masih seputar surah Al-Kahfi saja. Karena saya teringat ini saya pernah mendengar tapi udah masuk ke 19 bagian akhir surah Al-Kahfi, sebelum cerita Zulkarnain, cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ada Khidirnya? Baik. Ini cerita tentang yang dilakukan Nabi Khidir sama Nabi Musa ketika Nabi Musa disuruh mengikuti dan belajar kepada Khidir. Itu sebelum masuk ke cerita bagian ini, itu diceritakan bahwa Nabi Musa merasa hebat dan ditegur Allah. Kata Allah, masih ada hambaku yang lebih hebat dari kamu. Silahkan datang, cari dan bawa bekal. Standarnya nanti kalau bekal ikan yang dibawa itu keluar dan pergi ke laut, itulah batasannya, di situ tempatnya. Saya tidak akan menceritakan detailnya di situ, tapi ini terkait yang 3 hal dilakukan Nabi Khidir dan punya syarat. Jadi Nabi Khidir itu punya syarat, dan ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, kata Nabi Khidir punya syarat, tidak boleh nanya. Tidak boleh nanya apapun yang saya lakukan. Oke, kata Nabi Musa. Jadi cuma 3 kali, tidak boleh nanya, setelah itu selesai. Yang pertama ayatnya, fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Bukan ya, yang pertama itu Safinah ya, kapal ya. Jadi saya nggak cerita kapal. Yang pertama tentang anak saja. Yang kedua ya, fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Setelah pertama kapal dirusak, Nabi Musa protes. Protesnya langsung dijawab Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, kata Nabi Musa, kita Nabi Khidir gak sabar kan, pengen nanya. Yang kedua, fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Gimana cara baca tulisannya, kecil. Jadi ketika berjalan lagi, kemudian bertemu
Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu ulaman, anak kecil, faqatalahu, maka Nabi Khidir membunuhnya. Kata Nabi Musa orangnya langsung, karena tipenya kritis. Nabi Musa itu tipe orang kritis. Kalau kata nafsan zakiyatan bighairi nafs, kenapa kau bunuh anak kecil yang nggak tahu napa-napa? Itu kan kurang lebih bahasanya. Nggak ada alasan. Laqad ji'ta syai'an nukra. Saya nggak bisa menerjemahkan tulisan yang terakhir. Bukankah karena sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ya, tak seperti yang ceritakan kami tadi pagi. Di luar nurul. Nurul. Kata Nabi Khidir apa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah kukatakan kan, kau tidak akan pernah sabar dengan bersamaku. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sekali saja lagi kau nanya, qad balaghta min laduni uzra. Yaitu batas terakhirnya. Fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Berjalan lagi, kemudian bertemu hatta idza ataya, menemukan masuk ke sebuah kampung, kemudian minta istat'ama, itu minta jamu, minta dijamu sebagai tamu. Fa'abaw ayyudayyifuhuma, satu pun gak ada yang mau menjamu. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa aqama. Kemudian jalan, ketemu dinding rumah yang mau roboh. Kemudian Nabi Khidir membangunnya, menyusun batanya lagi sampai selesai. Kemudian Nabi Musa bilang, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Sepertinya kalau sudah ini, kata Nabi Musa, kita bisa minta upah. Nah, inilah batasnya. Qala hadza firaqu baini wa baini. Inilah batas, kata Nabi Khidir, antara aku dengan ini, enggak usah ikut lagi. Selesai sudah 3 kali. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Akan aku beritahukan apa takwil yang kulakukan tadi. Yang saya nggak akan ceritakan kapal ya. Yang saya masuk langsung meloncat ke ayat 80. Wa ammal ghulamu fakana abuhuma mu'minaini. Kita syahid mu'minaininya. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak laki-laki tadi, fakana abuhuma abawahu mu'minain. Kata Nabi Khidir, anak laki-laki yang kubunuh tadi itu orang tuanya mukminain, beriman, orang beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma, dan kalimatnya fakhashina dengan damir kami, nahnu. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatirkan ayyurhiqahuma, dia akan mendurhakai keduanya, tughyana wa kufra, menjadikan orang tuanya itu nanti malah jadi kafir. Ini kalimat keduanya, fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairam min wa khairam minhu zakata wa aqrabahuma. Allah ini kalimatnya masih dengan nahnu fa'aradana. Jadi ada unsur dua itu. Unsur manusiawi sama keinginan Allah. Ayyubdilahuma rabbuhuma. Jadi Allah ingin mengganti, bahasa sederhananya Allah tahu takdir bahwa dia akan melakukan kedurhakaan, maka Allah ingin mengganti, tetapi melalui keinginannya Nabi Khidir itu sudah sepaket dengan keinginannya Allah.
Wa amma jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sedangkan jidar dinding yang pengen rubuh tadi, fakana li ghulamaini yatimain. Itu milik dua anak yatim di kota fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tanahnya ada kanzun, harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Yang tadi fakana abawahu mu'minain, beriman. Yang ini tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Yang ini kedua orang tuanya saleh, orang saleh. Fa'arada rabbuka ayya bulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini ayatnya. Fa'arada rabbuka ayya bulugha ashuddahuma. Allah menginginkan ketika dia sudah besar, Allah keluarkan kanzahuma. Jadi perbendaharaan, harta yang tersimpan di bawah tanah tadi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maksudnya apa? Jadi Allah tolong ketika pertama yang beriman, yang kedua soleh. Saya dulu pernah kepikiran terkait ayat ini. Saya belajar tentang ada hadis ketika orang mau nikah, cari calon istri itu berdasarkan 4 hal. Yang pertama apa, Pak Tur? Mana Pak Tur? Yang pertama Pak Tur, kalau memilih calon istri itu ada 4 hal kriterianya. Apa? Keturunan. 1, keturunan. Yang kedua apa? Agama. Yang ketiga? Cantik. Harta. Ini terkait DNA ya. Berarti apa? Nasab, keturunan. Saya dulu bukan seperti peneliti profesor enggak, tapi berdasarkan pengalaman saja dan berdasarkan bacaan. Ini kan urusannya berarti ketika yang pertama secara nggak langsung doa orang tua itu kan pengen anaknya saleh ya. 1. Nah ternyata itu bisa secara nggak langsung itu turun dari DNA. Turun dari DNA. Jadi informasi DNA itu nggak secara langsung. Orang dulu bilangnya apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali pohon kelapa yang hanyut ya. Dan 3 kali. Ya, pohon kelapa di bawahnya kali dan deras. Jatuh ke kali maka jauh hanyutnya. Itu pengecualian. Nah, jadi yang kita pakai yang dekat-dekat saja. Ya, kita pakai buah mengkudu aja kayaknya. Itu sebenarnya bagian dari DNA. Kan sifat itu mirip-mirip. Nah ternyata saya nemukan itu. Yang pertama saya temukan dari hal kepemimpinan. Yang dulu dia berkarakter pemimpin orang tuanya, anaknya pun akan mewarisi itu. Jadi masuk ke arah sana. Sama dengan sini, kesalehan itu meskipun bahasanya bukan diwarisi, tapi ada kemungkinan arahnya ke sana. Meskipun dia nggak pernah diajarkan. Ini kan ceritanya berarti sudah meninggal ini. Tapi Allah yang menginginkan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmah. Kanzulahuma rahmatan min rabbik. Ini kalimat terakhirnya wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khidir itu bukan keinginanku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil yang engkau tidak sabar, kata Nabi Khidir. Ini kan bentuk teguran Allah bahwa di atas orang berilmu itu masih ada yang berilmu.
Karena waktu ditegur itu Nabi Musa merasa sudah hebat ditegur Allah. Jadi sekelas Nabi Musa saja bisa dihinggapi itu, apalagi kita. Jadi ini sebagai bentuk pelajaran, bentuk apa namanya? Karena sejarah itu akan berulang. Sejarah akan selalu berulang. Jadi kita mengambil pelajarannya seperti itu. Yang pertama tadi teguran kepada Nabi Musa, teguran Allah secara langsung pada Nabi Musa bahwa ada hambaku yang lebih hebat dari kau, lebih seperti itu. Dan di sini ada yang tersiratnya. Yang tadi dua anak dan satu rumah tadi kan peruntukannya sama, untuk yang satu untuk orang tuanya karena orang tuanya beriman, yang satu untuk anaknya karena orang tuanya juga saleh, sama. Jadi kalau mau ditolong Allah, pertama beriman, yang kedua jadilah orang saleh. Ini kan bagian dari kasar-kasarnya, ini bagian dari doa orang tuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.